Salam pemirsa, berdasarkan laporan dari situs berita Axios, beberapa sumber terpercaya mengungkapkan bahwa utusan Amerika Serikat, Amos Hochstein dan Brett Magog, dijadwalkan tiba di Israel pada tanggal 31 Oktober 2024. Kunjungan ini bertujuan untuk mengupayakan kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah. Berdasarkan diskusi awal, kemungkinan besar akan diumumkan gencatan senjata dengan periode transisi selama 60 hari. Jika perjanjian ini berhasil, potensi meredanya konflik di kawasan tersebut semakin besar, terutama dengan adanya indikasi bahwa Hizbullah mungkin menarik diri dari pertempuran di Gaza. Meski ada harapan positif dari diskusi ini, kedua pihak tetap waspada. Menurut laporan The Times of Israel, dalam 24 jam terakhir, Israel telah melancarkan lebih dari 100 serangan terhadap sasaran-sasaran Hizbullah di Lebanon. Selain itu, militer Israel juga telah mengeluarkan peringatan evakuasi untuk wilayah Baalbek di Lebanon Timur, yang dikhawatirkan akan menjadi zona pertempuran utama dalam beberapa waktu ke depan. Di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, Jerman tetap melanjutkan penjualan senjata ke Israel. Berdasarkan laporan yang diterima, dalam 3 bulan terakhir, Jerman telah mengekspor peralatan militer senilai lebih dari 100 juta dolar AS ke Israel. Kanselir Jerman Olaf Scholz menyatakan bahwa penjualan tersebut dilakukan setelah adanya jaminan bahwa Israel akan mematuhi hukum internasional. Scholz menekankan bahwa sebagai negara dengan sejarah kelam era Nazi, Jerman memiliki tanggung jawab khusus terhadap keamanan Israel dan berkomitmen untuk mendukungnya dalam menjaga stabilitas kawasan. Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, turut mendesak Israel untuk membuka akses bagi bantuan kemanusiaan ke Gaza. Seruan ini semakin mendesak menjelang musim dingin, agar pasokan makanan, obat-obatan dan kebutuhan dasar lainnya dapat segera masuk ke wilayah tersebut. Di PBB, Norwegia juga mengajukan resolusi yang menyerukan agar Mahkamah Internasional meninjau tindakan Israel dalam mencegah bantuan kemanusiaan, apakah termasuk pelanggaran hukum internasional atau tidak. Di sisi lain, situasi semakin tegang dengan laporan dari BRICS News yang menyebut bahwa pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah memerintahkan militer Iran untuk bersiap melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel. Menanggapi ancaman ini, Israel memperingatkan akan merespon dengan kekuatan yang belum pernah digunakan sebelumnya, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Staf Israel. Potensi eskalasi ini menambah kekhawatiran global terhadap stabilitas di kawasan Timur Tengah. Pada tanggal 30 Oktober 2024, kebakaran terjadi di galangan kapal milik perusahaan BAE Systems di Inggris yang telah membangun kapal selam nuklir kelas Dreadnought senilai lebih dari 2 miliar dolar. Insiden ini mengakibatkan 2 pekerja dirawat karena menghirup asap tebal, namun pihak berwenang memastikan bahwa tidak ada risiko nuklir akibat kebakaran tersebut. Insiden ini menyoroti pentingnya keamanan dalam pembangunan kapal selam yang sangat sensitif. Di Ukraina, perkembangan terbaru melaporkan bahwa tentara Korea Utara yang ditempatkan di Rusia sebagian besar terdiri dari remaja yang kurus dan belum berpengalaman, serta memiliki latar belakang pelatihan di medan pegunungan Korea. Kondisi ini membuat mereka rentan menghadapi serangan udara dan drone Ukraina yang diperkirakan akan menyebabkan korban tinggi di pihak pasukan Korea Utara. Australia kini tengah memperkuat kapabilitas pertahanannya, terutama di kawasan Indo-Pasifik. Menteri Industri Pertahanan Australia, Pat Conroy, menyatakan bahwa negara tersebut akan memperluas kapasitas produksi rudal sebagai langkah antisipasi terhadap tantangan keamanan kawasan. Australia telah menandatangani perjanjian senilai 7 miliar dolar Australia dengan Amerika Serikat untuk memperoleh rudal SM-6 jarak jauh yang mampu mencegat rudal balistik. Dalam upaya memperkuat pertahanan jangka panjang, pemerintah Australia merencanakan anggaran pertahanan senilai 74 miliar dolar Australia selama 1 dekade ke depan. Investasi ini mencakup pembangunan pabrik produksi senjata dan bahan peledak dalam negeri. Selain itu, Australia juga akan mengakuisisi rudal Tomahawk dengan jangkauan 2.500 km yang akan meningkatkan jangkauan operasional kapal perangnya hingga 10 kali lipat. Menteri Conroy menekankan bahwa konflik di Ukraina telah menunjukkan bahwa perang modern dapat dengan cepat menghabiskan persediaan senjata, mengingat produksi amunisi kaliber 155 mm di Eropa kini tidak mencukupi kebutuhan. Menghadapi situasi ini, Australia berupaya untuk membangun kapasitas produksi senjata di dalam negeri, guna memastikan kesiapan nasional dalam menghadapi potensi gangguan rantai pasokan. Ketegangan di Timur Tengah dan Indo-Pasifik
menunjukkan bagaimana situasi geopolitik global sedang berada pada titik rapuh. Di kawasan Timur Tengah, eskalasi antara Israel dan Hizbullah yang diperburuk oleh ancaman dari Iran menunjukkan risiko konflik yang lebih besar. Sementara itu, kawasan Indo-Pasifik juga menghadapi ketidakpastian keamanan, terutama dengan uji coba rudal balistik Tiongkok yang jatuh di perairan Pasifik dekat Australia. Respon internasional, termasuk aksi diplomatik Amerika Serikat, dukungan Jerman serta persiapan pertahanan Australia, mencerminkan upaya global untuk menavigasi ketegangan dan menjaga stabilitas di tengah situasi keamanan yang dinamis. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.